pribadi erat kaitannya dengan kemiskinan yang terjadi, karena pendistribusian pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menyesuaikan antara pendapatan yang mereka terima dengan tingkat harga barang-barang saat ini, sehingga akan muncul istilah yang kaya makin kaya, yang miskin akan miskin. Timpangan di Indonesia naik karena 4 sebab utama. Pertama, banyak anak-anak Indonesia, terutama dari rumah tangga miskin dan di desa, tidak memperoleh awal hidup yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Akibatnya, mereka tumbuh dengan kesehatan dan keterampilan yang kurang. Sepertiga dari seluruh perbedaan pada standar hidup orang dewasa, Indonesia saat ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Pendidikan orang tua mereka, tempat mereka lahir, dan jenis kelamin. Kedua, hanya sebagian kecil tamatan sekolah memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern. Merekalah yang bisa memperoleh pemasukan lebih tinggi dari pekerjaan formal. Sebaliknya, sebagian besar pekerja tidak terampil terjebak dalam produktivitas rendah, gaji kecil, dan pekerjaan informal. Seiring waktu, kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil mengakibatkan naiknya ketimpangan. Pemilikan aset keuangan dan properti di Indonesia semakin terkonsentrasi di tangan mereka yang paling kaya. Satu estimasi menunjukkan bahwa 50% seluruh aset dimiliki oleh 1% penduduk Indonesia. Konsentrasi kekayaan ini termasuk tertinggi di dunia. Individu-individu tersebut mendapat pemasukan besar dengan memiliki berbagai aset dan mengakibatkan ketimpangan yang semakin tinggi. Anak-anak mereka akan mewarisi kekayaan tersebut, tumbuh lebih beruntung dan mendapat manfaat dari pekerjaan yang lebih baik. Dan keempat, hanya pegawai negeri sipil dan keluarga kaya yang memiliki jaminan kesehatan dan pekerjaan seperti pensiun, juga tabungan yang cukup. Ketika terjadi guncangan, misal terkait kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam, sebagian besar masyarakat Indonesia terpaksa meminjam dari teman, keluarga, menjual aset mata pencarian, mereka seperti ternak atau mengeluarkan anak dari sekolah untuk menghemat pengeluaran dan membantu mencari pemasukan. Kerentanan ini berarti banyak keluarga Indonesia jatuh miskin tiap tahun. Masyarakat Indonesia mendukung adanya kebijakan yang lebih baik untuk menurunkan ketimpangan. 88% responden survei setuju bahwa pemerintah perlu segera mengatasi ketimpangan dan mengusulkan program yang bisa memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi korupsi. Mereka kurang antusias dengan usul untuk memperbaiki sekolah dan infrastruktur, juga menaikkan pajak bagi yang kaya. Terakhir, masih banyak yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentang dari guncangan. Harga pangan yang tinggi bisa dikurangi dengan memperbaiki produktivitas dan logistik pertanian. Juga mengizinkan impor untuk menurunkan harga di saat persediaan kurang, dan jaring pengaman sosial, jaminan dan bantuan sosial masih bisa diperkuat.